Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang apa aja sih yang harus diketahui oleh pemula dalam skincare. Disclaimer dulu, jadi aku bukan dermatologist atau an expert. I'm just an ordinary architecture student who really enthusiast in skincare. Aku berharap kalian nganggep ini tuh seolah aku teman kalian yang ngasih rekomendasi ke kalian. Oke? So without any further ado, let's get started, shall we? Hal pertama yang wajib diketahui tapi nggak terlalu banyak orang yang tahu adalah tentang skin barrier. Pada intinya, skin barrier adalah sistem imun di kulit kita. Sama seperti sistem imun dalam tubuh, skin barrier itu fungsinya untuk melindungi kulit kita dari external stressors. Jadi kayak stres dari luar, misalnya polusi, debu, sinar matahari, dan lain-lain. Dengan adanya skin barrier, kulit kita tuh sebenarnya udah pinter banget buat ngejaga dirinya sendiri. Tapi karena terlalu banyaknya external stressors baru-baru ini, kayak misalnya terlalu banyak kendaraan dibandingkan dengan zaman dulu, itulah kenapa skin barrier kita tuh lebih mudah rentan dan bisa terjadi kerusakan. Nah, ketika skin barrier kita ini rusak dan rentan, jadinya kulit kita tuh gampang iritasi, gampang jerawatan, dan banyak hal-hal lain kayak tiba-tiba kulitnya kering atau tiba-tiba berminyak, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah menjaga skin barrier kita agar tetap sehat, jadi dia bisa melindungi kulit kita dari external stressors. Sebenarnya gampang banget buat menjaga skin barrier kita. Yang harus kita lakuin tuh cuma menjaga kelembapan kulit. Yang kedua, jangan terlalu harsh sama kulit kita atau jangan terlalu kasar sama kulit kita sendiri. Dan yang ketiga adalah melindungi dari sinar matahari. Skincare yang benar-benar kita butuhin buat sehari-hari atau daily basis. Yang pertama tuh ada cleanser. Jadi untuk cleanser sendiri aku nyaranin buat cari yang non-stripping atau yang nggak ngebikin kulit kita tuh kayak berasa bener-bener bersih, squeaky clean. Aku bener-bener say no buat skin cleanser kayak gitu. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, kita tuh harus menjaga kelembapan kulit kita. Jadi cari yang non-stripping. Dan kalau buat kalian yang kulitnya sensitif dan berjerawat, aku lebih nyaranin buat cari yang pH-nya rendah. Karena pH yang rendah tuh sama dengan pH yang ada di kulit kita, dan itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya iritasi. Dan buat kalian yang pakai make up, aku saranin banget buat kalian tuh double cleansing. Jadi double cleansing tuh seperti namanya, kita ngebersihin 2 kali. Yang pertama kita pakai oil based cleanser. Kalian bisa pakai oil cleanser atau micellar water. Dan yang kedua adalah water based cleanser. Jadi kayak sabun cuci muka yang biasa kita pakai. Yang kedua ada moisturizer atau pelembab. Jadi pelembab ini aku saranin kalian cari yang sesuai jenis kulit. Jadi untuk yang kulitnya berminyak, aku lebih saranin yang teksturnya tuh gel atau gel cream gitu. Dan buat yang kulit kering, aku saranin buat cari yang kayak thick heavy cream. Jadi perannya si moisturizer ini sendiri itu buat menjaga kelembapan kulit kita dan mencegah terjadinya TEWL atau Transepidermal Water Loss, if I'm not mistaken. Transepidermal water loss adalah kondisi di mana ketika kulit kita tuh kehilangan kadar air dalam kulit kita, jadi berasa lebih kering gitu. Nah, si moisturizer ini tuh dia nge-lock kadar air dalam kulit kita, airnya tuh nggak akan evaporate. Yang ketiga dan menurutku yang paling esensial atau yang paling penting adalah sunscreen. Ada 3 jenis sunscreen yang selama ini aku tahu. Yang pertama itu physical sunscreen, dia pakainya zinc oxide dan titanium dioxide. Dan yang kedua ada chemical sunscreen, jadi dia tuh selain si titanium dioxide dan zinc oxide tadi. Dan yang ketiga adalah hybrid sunscreen, yaitu campuran antara physical sunscreen dan chemical sunscreen. Buat kalian yang punya kulit berjerawat atau sensitif, aku lebih saranin buat kalian pakai physical sunscreen karena dia lebih ramah ke kulit yang sensitif. Tapi jeleknya physical sunscreen tuh dia kayak ninggalin bercak putih gitu, but don't worry, karena sekarang tuh banyak banget perusahaan yang bikin physical sunscreen tapi dia tuh pakai nano zinc oxide, jadi ukuran molekulnya tuh lebih kecil, jadi lebih seamless gitu. Dan bahkan ada beberapa yang benar-benar nggak ninggalin bekas sama sekali. Untuk chemical sunscreen, dia kebanyakan nggak ninggalin bercak putih dan dia lebih nyaman dan ringan dipakai. Tapi untuk beberapa orang, chemical sunscreen tuh bisa bikin kulit mereka jadi lebih reaktif atau lebih sensitif. Sebenarnya kita tuh perlu nggak sih pakai toner? Kalau menurut aku sendiri, toner itu tergantung dengan pemakaiannya. Kalau misalnya pemakaiannya cuma untuk mengembalikan pH kulit kita, menurutku itu bisa diakalin banget kalau kita udah pakai low pH cleanser. Jadi kita udah nggak perlu lagi pakai toner yang buat ngembaliin pH kulit kita.
Tapi kalau tujuannya buat nambah hydration, buat kalian yang punya kulit oily tapi dehidrasi kayak aku butuh sesuatu yang bisa ngehidrasi kulit aku tapi teksturnya tuh tetap cair, dan hydrating toner adalah go-to aku. Untuk kebutuhan eksfoliasi atau exfoliating toner, aku nggak nyaranin buat pakai tiap hari. Aku lebih nyaranin eksfoliasi itu seminggu sekali atau udah maksimal banget seminggu 2 kali. Biar skin barrier kita tuh nggak ke-trigger dan tetap sehat. Untuk pemakaian sunscreen sendiri yang paling gampang tuh aku saranin 2 jari kalian ini itu pakai buat satu muka. Buat yang nggak suka pakai sunscreen terlalu banyak karena mungkin sunscreennya jadi lengket atau malah ninggalin bekas putih gitu, yang harus kalian lakukan adalah ganti sunscreen kalian, karena banyak banget sunscreen di luar sana yang dia tuh udah nggak lengket dan nggak ninggalin white cast sama sekali. Pemakaian treatments kayak retinol, vitamin C, AHA and BHA, and etc. Menurutku untuk pemula itu belum terlalu perlu ya. Karena di usia muda itu kulit kita udah sangat-sangat mumpuni sekali dan nggak perlu bantuan dari active ingredients ini. Tapi buat kalian yang baru mau mulai skincare di middle 20 atau late 20, aku mungkin bakal bikin videonya secara terpisah karena treatments itu kayak butuh penjelasan banget, karena dia tuh active ingredients yang berarti dia tuh bisa bekerja sendiri di kulit kita, dan itu menurutku perlu penjelasan yang lebih detail, dan kalau misalnya aku bahas di sini bakal panjang banget. Okay, that's all for today's topic. Agak terlalu berat mungkin ya, tapi coba deh kalian pahami pelan-pelan. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mengganjal di kalian, tolong komen di bawah. Aku bakal coba buat balesin satu-satu. And ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. See you on the next video. Bye!